Audio Jungle. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ablagu hamdi wa ashmalahu wa anna ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah. Allahumma ij'al afdhalas shalawati wa azkat tahiyyati wa ammal barakat ala khairi anbiya'ika wa afdali rusulika nabiyyina wa qudwatina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa khulafa'ihi min ba'di wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja nahjahu wa jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin tabarakan bidzikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal mu'taqidin jamaah salat Jumat Masjid Al-Ma'mur yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sangat bijaksananya kita di hari yang berbahagia ini, Jumat yang penuh barokah. 14 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan 2 Oktober tahun 2020 Masehi. Ketika kita bertawajuh duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seiring nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman serta Islam, nikmat kesempatan kesehatan di tengah wabahnya COVID-19 dan wabah-wabah yang lain, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kitab Nahjul Balaghah Sayyidina Ali karamullah itu mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil. Takwa takut semata-mata hanya kepada Allah. Wal amali bitanzil, beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyukru ala jazil, bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Aridho bil qalil, ridho dengan apa yang telah Allah putuskan. Wal istidadu li yaumir rahil, dan mempersiapkan hari akhirat yang lebih pasti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Muhammad Al-Malibari, juga dinukil di dalam kitab Nasaihut Diniyah Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dinukilkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yabirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihum Allahu bi salati baniyatin ulaha yarfa'ul barakata min kasbihim wasani yusallidullaha sultanan dhalima wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Akan datang, kata Rasul, suatu zaman pada umat manusia yafirruna minal ulama wal fuqaha. Manusia kita semua berlari meninggalkan ulama dan ahli-ahli fikih. Kita berlari daripada kiai dan para ustaz. Kita berlari untuk meninggalkan mereka karena kita sudah tidak peduli dengan keilmuan mereka. Ketika kita berlari dari ulama, ketika kita meninggalkan ulama dan guru-guru mengaji kita, apa kata Allah, apa kata Rasul di dalam hadisnya, fayabtalihumullahu bi salati baniyatin, maka Allah akan timpakan
memberikan 3 buah ujian kepada kita umat Islam. Ujian yang pertama kata Rasul, yarfa'ul barakata min kasbihim, Allah akan angkat keberkahan di dalam kehidupan kita. Rezeki kita diangkat oleh Allah, tidak berkah. Di mana-mana begitu luasnya kehidupan ini, bahkan sulitnya mencari ladang pencarian ekonomi itu luar biasa. COVID-19 yang begitu menjadi sebuah ujian untuk kita, negeri ini, bahkan bangsa-bangsa di luar sana. Sampai 7 bulan terakhir ini kita disibukkan oleh wabah dan ujian yang sangat luar biasa. Karena apa? Keberkahan Allah jatuh. Bagaimana sulitnya mencari lapangan pekerjaan, bagaimana perekonomian, suhu ekonomi dan politik yang sangat luar biasa pada saat ini, karena yarfa'ul barakata min kasbihim. Sejalan dengan hadis Rasulullah, ketika Rasul akan menghadap Allah dipanggil oleh malaikat Jibril, beliau berkata kepada malaikat Jibril, bertanya beliau, wahai malaikat Jibril, setelah aku tiada, apakah engkau akan turun ke bumi lagi? Malaikat Jibril menjawab, ya Rasul, aku akan turun 10 kali lagi ke muka bumi ini. Di antaranya aku akan mengangkat keberkahan di dalam muka bumi ini, keberkahan kehidupan manusia. Kita lihat saudara hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut keberkahan di dalam kehidupan kita. Begitu luar biasanya, sehingga ujian kehidupan, bahkan ujian pandemi COVID-19, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat COVID-19 ini segera, karena luar biasa ujian ini yang sangat mempengaruhi semua lini kehidupan kita. Ujian yang kedua apa kata Rasul? Yusallitullaha sultanan zalim. Allah akan mengutus pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang tidak pro Islam, pemimpin-pemimpin yang tidak mengindahkan rakyat-rakyat jelata. Wasalisatu yakhrijuna minad dunya bi ghairi iman. Ujian yang terakhir adalah kata Rasul, apabila kalian lari meninggalkan ulama, kalian memusuhi ulama, membunuh ulama, bahkan ingin membunuh ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Hati-hati, kalian akan mati, akan meninggalkan dunia yang panas ini tanpa keimanan di dada kalian. Kita bisa melihat kata terakhir kemarin, bagaimana ulama kita disakiti, bahkan ingin dibunuh oleh mereka atau orang-orang yang ingin menyiapkan Islam dari muka bumi persada seperti ini. Ya khurujuna minad dunya bi ghairi iman. Ketika iman sudah tidak ada di hati dan satu balik kolom kita, maka ini adalah petaka yang sangat luar biasa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 buah ujian di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dinukil di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang menjadi fondasi dasar untuk mencari solusi yang terbaik bagi kita umat Islam pada di tengah-tengah Covid pandemi sekarang ini, di tengah-tengah suhu politik yang mulai memanas, di tengah-tengah perekonomian yang luar biasa? Apa kata Allah? Innal ladzina qalu Rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, istaqim, kemudian mereka istiqamah, konsisten terhadap keislamannya, konsisten terhadap imannya, konsisten terhadap pendiriannya bahwa Tuhan kita adalah satunya Allah, la ma'budu bihaqqin biwujud illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika. Niscaya Allah akan turunkan malaikat-malaikat penolong. Allah takhafu, malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian khawatir, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah kabar berita gembira surga yang telah ditetapkan dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu
kuncinya adalah istiqomah konsisten terhadap keislaman dan iman kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga ada manfaatnya. Yang pertama adalah mari sama-sama kita jaga nilai-nilai ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara sesama kita. Di tengah suhu politik, ekonomi, bahkan COVID-19 yang mulai luar biasa, kita jaga nilai-nilai persatuan, keislaman, ukhuwah Islamiyah dan wataniyah di antara sesama kita. Yang kedua, tetap istiqomah di dalam iman, di dalam Islam, bahkan di dalam keyakinan kita beragama, utama yaitu inna dina indallahi al-Islam, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dinul Islam. Yang ketiga, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas ibadah kita, baik Ramadan maupun yang mahdhurnya. Karena luar biasa COVID-19 ini, kalau kita tidak berdoa, tidak berzikir dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin COVID-19 tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika doa-doa kita bersemayam bersatu di dalam dada dan sanubari kita, bertawaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa itu Allah dengar dan COVID-19 wabah pandemi ini Allah angkat dari bumi fakir. Inna sallallahu alaihi wa sallam wa biqaulihi ya